salah satu pucuknya atau daunnya mengkerut, misalnya kena kutu daun ataupun kutu trap ataupun kutu kebul, itu usahakan jangan dipunggel. Kemudian pemunggelan itu kalau mau rata ya, yang panjang itu dipotong panjang. Cabang primer atau cabang utama kita punggel atau kita topping, teman-teman, ketika nutrisi masuk itu biasanya penyerapannya lebih rata ke pupus-pupus baru. Kemudian yang satu, selamat sore, alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi dengan Ayah TV. Sore ini kita terus mempelajari dan memahami karakter tanaman semangka step by step, satu langkah dua langkah, agar budidaya kita ini berjalan normal dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk kemarin kita sudah mempelajari tentang pemupukan, penyepraian serta perawatan tanaman si masa pertumbuhan dari awal tanam sampai 10 hari. Jadi hari ini sudah berusia 13 hari teman-teman. Nampaknya prediksi kita untuk melakukan topping pucuk sudah dekat atau sudah boleh dilakukan. Jadi hal-hal apa yang sekiranya perlu kita lakukan untuk mengantisipasi masalah titik aman kedua ya, setelah persemaian dan penanaman ini masuk titik aman kedua untuk budidaya semangka. Periksa dulu teman-teman untuk pokok semangka rata-rata untuk tanaman pokok semangka kita yang sudah kita tanam keseluruhan, biar nanti juga berpengaruh pada tingkat kerataan pada masing-masing pokok. Jadi dari presentasi pokok yang sudah kita tanam, pupus-pupus baru yang bakal keluar atau yang mungkin akan kita jadikan sebagai ranting utama untuk pembawa buah, itu teman-teman bisa mengecek dari keseluruhan sembari menyelesaikan proses pembersihan lahan terutama rumput. Jadi kawan-kawan, yang pasti usia di atas 10 hari, minimal 12-13 hari atau sampai 15 hari, pupus utama sudah menjulur panjang ya, sudah melebihi bakal-bakal pupus berikutnya. Kemudian pokok sehat, tiada masalah bercak maupun pecah batang ataupun hal-hal lain, serangga, hama, tingkat kerataan juga presentasinya bagus. Kalau dihitung daun sekitar 5 daun besar, 1, 2, 3, 4, 5 ya, atau daun kecil nggak usah dihitung. Jadi ini sudah bisa dilakukan pemunggelan. Jadi apa saja yang perlu saya ingatkan teman-teman untuk bisa kita lakukan pemunggelan pada pokok tanaman semangka ini. Mudah-mudahan season demi season, step demi step yang Ayah TV share-kan bermanfaat untuk teman-teman semua, agar nanti tidak bermasalah atau menjadikan masalah tersendiri ketika proses budidaya ini kita lakukan. Jadi kawan-kawan, yang utama sebelum melakukan pemunggelan, lihat cuaca dulu, kondisi cuaca. Hari ini kebetulan hujan teman-teman, alhamdulillah, walaupun sekejap, tapi setidaknya bisa membasahi atau memberikan efek bagus untuk tanaman, memicu pupus baru ya, karena lama sudah 12 hari tidak hujan. Jadi pokok ini kelihatan segar. Efek uap panas pada permukaan tanah di sekitaran sini akhirnya bisa sejuk juga ya. Jadi tanaman nampak segar seperti ini. Ini bagus juga, lama tidak hujan, tapi pun harus diantisipasi. Kemudian teman-teman, sebelum melakukan pemunggelan atau potong pucuk, sebaiknya teman-teman basahi dulu lahan atau di permukaan mulsa ini. Jadi kelembapan tetap terjaga, artinya tidak kering di permukaan bawah mulsa sini, sehingga nanti tidak menyebabkan kemacetan pada pucuk yang sudah atau yang akan kita pelihara. Kemudian pastikan pokok ini bersih dari hama. Jadi penyepraian kemarin sudah saya lakukan, dan mungkin aturan hari ini munggel bisa, tapi belum saya punggel karena cuaca dari pagi redup. Jadi itu faktor utama juga, cuaca, untuk tidak melakukan pemunggelan. Pastikan seluruh pokok ini sehat, maksudnya tidak ada yang bundel. Kalau ada yang bundel atau berhenti berjalan pucuknya, jangan ditopping dulu teman-teman ya. Kalau ditopping tambah rusak. Misalnya alhamdulillah ini tidak ada, saya ingin memberikan contoh sebenarnya. Misalnya begini ya teman-teman. Nah, pada posisi pokok ini salah satu pucuknya atau daunnya mengkerut, misalnya kena kutu daun ataupun kutu trap ataupun kutu kebul, itu usahakan jangan dipunggel. Kemudian pemunggelan itu kalau mau rata ya, yang panjang itu dipotong panjang, lebih panjang segini ya, yang pendek juga dipotong pendek.
Saya carikan yang agak panjang. Kebetulan ini hampir relatif rata, jadinya sama saja. Nah seperti ini lebih dipotong panjang juga bagus ya teman-teman. Jadi nanti pupus-pupus barunya juga oke. Jangan lupa teman-teman, untuk posisi cuaca seperti ini sekarang ini, jangan terlena, maksudnya jangan memberikan insektisida secara berlebihan untuk pokok tanaman ini, karena pokok ini belum mampu untuk menyerap pestisida secara berlebihan, baik insek, pungi maupun pupuk daun sekalipun. Kalau diberikan ini belum masuk sama sekali ya pupuk daun. Jadi aturan kemarin masuk pupuk daun belum saya masukkan. Biasa saya menggunakan Super Grow Mas Bro ya. Jadi seperti ini posisinya. Kemudian yang terakhir agak dikuati untuk cuaca sekarang, asam amino ya Mas Bro. Asam amino. Untuk saya kebetulan memakai Ambition dan juga Amino Base. Jadi itu saja mungkin yang perlu saya ingatkan untuk prosesi pemunggelan pada pokok tanaman ini. Lalu untuk yang terakhir Pak Bro, tiap kali kita tanam musim hujan, musim kemarau, tentunya kita dapat mengevaluasi dan juga mengambil sisi positif serta pelajaran setiap kali tanam ya. Jadinya munggel atau topping pucuk atau tidak topping pucuk ini perbedaannya atau fungsinya apa? Jadi pas kemarin kita tanam varietas Jupe kemarin kita tidak munggel, hasilnya sama saja ya Mas Bro, tetap bagus juga. Dan biasa kita tanam selalu munggel atau topping pucuk. Jadinya seperti ini analisa kita ya. Setelah cabang primer atau cabang utama kita punggel atau kita topping, teman-teman ketika nutrisi masuk itu biasanya penyerapannya lebih rata ke pupus-pupus baru. Kemudian yang satu lagi, ketika batang utama atau cabang pokok pangkalnya itu kecil, biasanya kalau kita punggel itu setelah sesuai umur, sesuai nutrisi, biasanya cepat besar, juga membesar dan lebih kuat, lebih kokoh begitu ya. Tapi pun tidak dipunggel juga tidak masalah ya Mas Bro, cuma kita lebih senang kalau munggel atau topping pucuk ini pokok akan lebih rata. Waktu topping pucuk itu bisa dilakukan ketika daun lebih daripada 5 atau cabang-cabang barunya itu sudah keluar pupus baru lebih daripada 5. Jadi menjamin bahwa nanti ada kemerataan pada cabang-cabang atau ranting yang akan kita pelihara. Mungkin hanya itu saja Pak Bro atau Mas Bro yang untuk video sharing kali ini. Sesuai dengan janji saya akan tetap sharing terus untuk lahan ini sampai finish. Jadi ada pertanyaan yang selalu ditanyakan yang sudah saya share, mungkin saya like saja ya, tidak saya jawab karena posisinya semua sudah saya sharekan. Apa yang saya gunakan, apa yang saya pakai, apa yang saya lakukan untuk tanaman semangka ini semua saya sharekan. Bahkan di setiap video, setiap permintaan teman-teman itu sudah saya upload semua. Jadi mohon maaf ketika teman-teman menanyakan sesuatu yang sudah ada di video sebelumnya, karena ini kan berurutan videonya, jadi tidak bisa saya jawab. Teman-teman tinggal lihat di video-video yang sudah saya sharekan, di mana pertanyaan jarak tanam atau fungisida atau apa saja atau nutrisi atau pupuk itu semua ada ya teman-teman di video bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi untuk season berikutnya. Besok adalah pemupukan pertama sistem ngepom. Jadi ini sudah besar, besok kita pupuk dengan cara dipom. Kalau disuntik ini bahaya karena bisa mengenai daun, itu berbahaya teman-teman.